Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Setia pada perjanjian adalah kunci berkat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Buka mata hati kami agar kami boleh melihat kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 9, tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 3. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Euforia dalam sebuah kemenangan atau kesuksesan bisa saja membuat sebagian besar orang terlena, bahkan mengubah gaya hidupnya menjadi tidak disiplin. Mereka lupa bahwa kesuksesan awal bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang memerlukan tekad dan keuletan. Bacaan Alkitab hari ini menceritakan peringatan Tuhan kepada Salomo bahwa berkat dan keberhasilan yang akan ia raih sangat bergantung pada ketaatan dan kesetiaan terhadap perintah Tuhan. Tuhan berjanji, "Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan hati yang tulus, hidup lurus, aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya." Selanjutnya di ayat 6-9, Tuhan memberikan peringatan keras bahwa bila Raja Salomo dan umat Israel tidak berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan, "Aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa." Jadi, jelas sekali bahwa kesetiaan dan ketaatan pada perjanjian Allah adalah kunci keberhasilan. Sebaliknya, ketidaksetiaan akan membawa pada kehancuran. Seorang hamba Tuhan bernama A.W. Tozer berkata, "Penyelewengan sekecil apapun akan mengarahkan kita pada kehancuran besar jika tidak segera diperbaiki." Bacaan Alkitab hari ini memperlihatkan bahwa Salomo berada di bawah perjanjian covenant Allah. Teologi perjanjian dalam tradisi reform menekankan bahwa hubungan umat dengan Tuhan diatur oleh perjanjian. Ketidaktaatan pada perjanjian mendatangkan hukuman, sedangkan ketaatan mendatangkan berkat. Oleh karena itu, jelas bahwa sesungguhnya Tuhan tidak tertarik pada prestasi atau kesuksesan kita, tetapi Dia menyukai hati yang mau taat dan setia kepada perintah-Nya. Umat Tuhan harus waspada agar kebanggaan terhadap bangunan bait suci tidak membuat mereka berpaling dari Allah. Tuhan tidak ragu-ragu untuk merobohkan bait suci bila umatnya menganggap bait suci sebagai lebih penting dari Allah. Tuhan menginginkan agar kita memuliakan Dia dengan sepenuh hati. Lebih baik memiliki sedikit prestasi dengan hati yang saleh daripada memiliki segudang kesuksesan atau pengalaman rohani yang hebat namun disertai dengan hati yang jauh dari Tuhan. Bagaimana dengan Anda?
Apakah ada benih pemberontakan kepada Tuhan di hati Anda? Perbaruilah tekad Anda dan pastikan bahwa Anda tidak hanya menyukai berkat-Nya, tetapi Anda menyukai hidup sesuai dengan panggilan-Nya, dan Anda berlaku setia dalam mempertahankan iman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau boleh menata ulang setiap hati kami, agar mata kami boleh tertuju hanya kepadamu, bukan hanya kepada berkat-berkat-Mu. Ajar kami untuk setia dan hidup dekat denganmu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.